Halo, saya Ristam. Saya Pak San. Hari ini kita mau berbagi tips tentang pertanyaan di sini, Mas Santoso. Coba dibaca tuh. Gimana kalau bola spin di spin lagi? Iya. Pingpong buat sehat, bikin hidup cerah. Pingpong video untuk semua. Video ini saya spesialkan buat Bapak di rumah. Mudah-mudahan bisa membantu dan Bapak pun bisa mempelajarinya. Jadi ketika di spin lawan, kalian pun bisa melakukan spin balik. Nah, langsung aja kita bahas. Kayak gitu ya teman-teman. Kalian pasti pengen bisa dong. Lawan main kalian spin, spin balik. Langsung kita bahas langkah yang pertama. Pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika lawan main kalian itu udah melakukan ancang-ancang untuk melakukan serangan spin, kalian harus stay di tengah meja seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian lebih leluasa lagi pergerakannya untuk melakukan spin balik, karena kita nggak akan tahu arah spin dari lawan main itu kemana, kanan, tengah, atau bahkan malah ke sudut kiri. Ambil posisi dulu, posisi seperti ini agak jauh dari meja ya. Nah kemudian kayak gitu ya. Kalau posisi teman-teman sudah melakukan seperti yang saya informasikan barusan, itu bersamaan dengan tangan kalian sudah menarik seperti ini. Karena tujuannya yaitu kita mau melakukan spin seperti yang di request oleh salah satu subscriber The Pingpong Video. Itu tips yang kedua. Nah, selanjutnya di sini yang terpenting harus diperhatikan adalah timing pukulnya. Timing pukulnya adalah selalu di titik tertinggi. Syukur-syukur kalian bisa ngambilnya di titik bangkit. Jadi titik bangkit itu adalah begitu bola mantul naik sebelum ke titik tertinggi, tangan kalian harus segera melakukan teknik spin. Itu harus lebih cepat teman-teman ya. Kalau lawan kalian itu melakukan teknik spin yang sekiranya itu speednya 70, kalian harus melakukan minimal 70 juga. Syukur-syukur bisa ke 80. Jangan sampai malah 60, takutnya kalah putaran. Karena itu nanti akan mengakibatkan bolanya jatuh kalau kita kalah putaran. Itu tips yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini adalah sudut bat dan gerakannya. Sudut bat dan juga gerakannya nih. Untuk sudut batnya kalian seperti melakukan hormat seperti ini. Jadi cenderung batnya miring seperti ini teman-teman ya. Teknik dasar melakukan spin. Kemudian untuk awalannya nih teman-teman ya, penting banget. Awalannya kalian nggak perlu terlalu jauh seperti ini. Kenapa? Takutnya malah telat nantinya. Jadi akurasi di sini bener-bener harus kita perhatikan juga. Untuk gerakannya sendiri kalian tinggal melakukan gerakan ke depan seperti ini. Jangan dari bawah teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita dari bawah nanti bolanya akan out ya. Contohnya kayak gini, kalau misalkan teman-teman melakukan gerakannya dari bawah. Coba mas. Tuh, kalau kalian dari bawah bolanya akan parabol teman-teman ya. Ingat, spin lawan putarannya ke depan, kita lawan juga ke depan. Contohnya kayak gini. Gerakannya kayak gitu. Selanjutnya di sini saya pengen ngasih tips ini yang akan membantu serangan teman-teman itu lebih maksimal. Dimana pada saat kalian melakukan gerakan, kalian bantu dengan pinggang di saat bat kalian kena bola. Kemudian bahu di sini nih teman-teman, perhatikan. Pada saat momen kontak poin, buang ke depan seperti ini. Nih, buang. Ini sama pakai pinggang teman-teman ya. Tuh, kayak gini aja nih, deng. Karena lawan kita juga mejanya itu di depan, jadi jangan ke atas begini. Saya contohkan biar hasilnya maksimal. Yuk. Ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini yang terpenting juga untuk melakukan serangan balik daripada teknik spin lawan main kalian di sini adalah kalian harus fokus kemana arah datangnya bola. Seperti yang saya informasikan tadi di awal, kita nggak akan pernah tahu spin lawan itu akan ke kanan, ke tengah, atau justru malah ke kiri. Makanya kita harus tetap nunduk seperti ini.
Ketika kita sudah tahu arahnya kanan, kita harus melangkahkan kaki dulu seperti ini, bersamaan dengan kita melakukan awalan bed. Bagaimana kalau di sudut kiri kita? Ya sama, kita melakukan gerakan seperti ini. Saya contohkan ya. Tuh ya, ke kanan dikit, saya geser dikit, kemudian langsung ke depan. Beng. Bagaimana kalau ke kiri? Saya contohkan sekalian. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan materi hari ini cukup dulu ya. Saya menjawab pertanyaan dari subscriber tadi, yaitu gimana sih kalau kita di spin lawan jarak jauh, kemudian kita jauh dari meja, kita serang balik. Nah, tips-tips yang sudah saya share barusan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Yang mau request juga tentang teori-teori yang harus saya bahas di meja pingpong ini tentunya silahkan tulis di kolom komentar. Pasti saya akan balas dengan video, kita ulas bersama, dan yang mau berkomentar juga silahkan. Mudah-mudahan informasinya hari ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum like silahkan di like ya Mas Santoso ya. Dan Mas Santoso mungkin ada tambahan sedikit buat subscriber di rumah. Ya semoga tutorial yang kita sajikan bisa bermanfaat dan menambah semangat untuk belajar, untuk lebih maju lagi buat rekan-rekan di rumah. Oke, siap. Dan jujur request dari setiap subscriber itu saya juga terima kasih, karena secara tidak langsung saya pun berlatih, bener Mas ya? Betul. Oke, mungkin gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya Riztam dan juga Pasan. Sampai jumpa dan salam pingpong. Selalu di hati, tempat belajar dan bersenang-senang lagi. Pingpong for better life, jadilah yang terbaik. The Pingpong Video, bersama kita epic. Backhand, forehand, smash yang keren. Rahasia sukses, ayo latihan. Dengarkan cerita di setiap podcast, dan saksikan laga dengan semangat yang keras. Pingpong buat sehat, bikin hidup cerah. The Pingpong Video untuk semua. The Pingpong Video selalu di hati, tempat belajar dan bersenang-senang lagi. Pingpong for better life, jadilah yang terbaik. The Pingpong Video, bersama kita epic. Kita main bersama, raih mimpi yang nyata. Pingpong buat semua, ayo kita juara. Pingpong Video, kita jadi juara. Pingpong for better life, semangat selamanya. The Pingpong Video bersama kita.